Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Agista Mentari dengan NIM 220803102051. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Kerangka Dasar Penyusun dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jadi video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi perbankan syariah dengan dosen pengampu Dr. Andes Marmono Singgih MSI. Langsung saja yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerangka dasar. Jadi kerangka dasar adalah seperangkat konsep yang menjadi landasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jadi di sini kita bisa membayangkan bahwa kerangka dasar ini sebagai pondasi sebuah bangunan. Jadi sama seperti pondasi yang menopang seluruh bangunan, kerangka dasar juga menjadi acuan utama dalam membuat laporan keuangan yang akurat dan relevan. Lalu di sini ada tujuan. Yang pertama adalah sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Yang kedua, sebagai acuan penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam SAK syariah. Yang ketiga, acuan bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Lalu yang keempat adalah sebagai acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang digunakan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK syariah. Lalu di sini ada pemakai laporan keuangan. Yang pertama itu ada investor, yang kedua pemilik dana core, yang ketiga pemilik dana syirkah temporer, yang keempat pemilik dana titipan, yang kelima pembayar dan penerima zakat, infak dan sedekah, yang keenam pengawas syariah karyawan, yang ketujuh pemasok dan mitra usaha lainnya, yang kedelapan pelanggan, yang kesembilan pemerintah, dan yang kesepuluh ada masyarakat. Lalu di sini ada paradigma transaksi syariah. Jadi paradigma dasar transaksi syariah ini berlandaskan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Lalu substansi dari paradigma tersebut, setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahi yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas manusia. Lalu di sini ada asas transaksi syariah. Yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah. Jadi persaudaraan sama-sama memperoleh manfaat yang didasarkan pada prinsip saling mengenal atau tahruf, saling memahami atau tafahum, saling menolong atau ta'awun, saling menjamin atau takaful, saling bersinergi dan saling beraliansi atau tahaluf. Lalu yang kedua adalah keadilan. Di sini sehingga transaksi aturan muamalah melarang adanya unsur riba, unsur kezoliman, masyir atau judi, goror. Goror ini adalah ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi. Lalu yang ketiga adalah haram atau yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang keempat adalah kemaslahatan atau maslahah. Yang kelima keseimbangan atau tawazun. Dan yang keenam ada universalisme atau syumuliyah. Nah, di sini ada karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi syariah hanya dilakukan berdasarkan saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib.
Lalu yang ketiga, uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur masyir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gharar. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Yang kesembilan, tidak menganut time value of money. Yang kesepuluh, transaksi dengan perjanjian yang jelas. Yang ke-11 tidak ada distori harga, dan yang terakhir tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau bisa disebut risuah. Lalu di sini ada unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama ada komponen laporan keuangan aktivitas komersial. Jadi yang ada di komponen laporan keuangan aktivitas komersial itu diantaranya ada posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Nah, lalu yang ada di laporan posisi keuangan itu juga dibagi, ada beberapa. Yang pertama ada aset, kewajiban, dana syirkah temporer atau bagi hasil, dan ekuitas. Lalu di kinerjanya, yang pertama ada penghasilan atau income, yang kedua ada beban atau expense. Lalu yang kedua ada komponen laporan keuangan aktivitas sosial. Yang pertama itu ada di dalam komponen laporan keuangan aktivitas sosial tersebut ada laporan sumber dan penggunaan zakat. Yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Lalu yang ketiga, ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab entitas syariah tersebut. Baik, mungkin sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.